Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله شكرا حمدا نعمنا حمدا يعافنا ويغفر مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلالك وجلالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وسلم اللهم لا سلطان ولا قوة جهل كرما وقيمة الأحمد وعلى آله مستجابة وسلم من أفضل صلاة القدرة ولا تدم جل وجهة من يقتل غفر الله يذكر قد أحسن وسلم ويقولون إنه لم جل وما وإلى ذكر الله من مستجب القرآن لا ذكر سليمان بن داود ونزل ملوك تسلم جل وتقال وتقول من بني آدم من أحيا ويقول ربنا آتنا ما تعدنا ولا وفي ذنب سبحانه ربك الحمد لله رب العالمين يا رب من خطأ الملك ستنا وفلنا ما مضى وسع غيره ولا به كل ترجى شفاعته لكل أولي من الأعمال المقتمر يا رب يا رب يا رب يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustaz Surya Absi. Pada siang menjelang sore hari ini saya alhamdulillah bisa berziarah, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran makam Mbah Wali Kendil Besi yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Makam beliau bersebelahan dengan makam Mbah Wali Putih ataupun Saifuddin. Syekh Saifuddin yang berasal dari Arab, dan beliau singgah di Kerajaan Palembang menjadi seorang senopati Kerajaan Palembang dan ditugaskan syiar agama di kawasan pesisir pantai Jawa Tengah yang singgah di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Dan Desa Sentul ini masih di area Alas Roban, Mlelen, Gringsing. Ini beliau juga sebagai membantu kerjasama untuk menyiarkan agama Islam di sekitaran Batang, pesisir Batang ini. Mbah Wali Kendil Besi ini seorang dari Kerajaan Demak, dan maaf kenapa dijuluki Mbah Wali Kendil Besi, karena dulu perawaannya ataupun posturnya itu kulitnya agak hitam, dijuluki Kendil Besi. Dan beliau suka menyendiri ataupun sukanya orangnya nggak mau menampakkan seperti kita di perkampungan, pingin ngumpet di dapurnya dan bertafakurnya. Mari generasi penerus bangsa kita jaga, kita rawat, kita lestarikan cagar-cagar budaya, makam keramat, makam leluhur kita,
makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kita kepaten opor ataupun kehilangan secara leluhur kita, makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlambat diakui. Nanti kalau diakui oleh orang lain ataupun oknum yang tak bertanggung jawab, diakui oleh bangsa lain, baru kita kelojotan, baru saat itu kita panas merasa diri paling ahli ziarah makam keramat. Saat ini perbedaan kita, pemahaman kita wajar-wajar saja, tapi perbedaan itu jangan menjadikan kita dengki, hasut, menghujat, dan bahkan menghardik. Jangan sampai terpecah belah karena suatu perbedaan pemahaman kita. Berzikir, beruslah, menyendiri, menyepih, bermunajat kepada Allah di mana saja tempatnya, baik di musola, baik di masjid, baik di makam keramat, itu boleh saja, nggak ada yang melarang. Allah pun nggak akan melarang, asal batin bersih, badan bersih, nggak tanpa najis. Untuk lebih afdolnya berzikir bukan di masjid, bukan di musola, bukan di makam keramat, bukan di rumah, tapi afdolnya berzikir di dalam kalbu kita, di dalam batin kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pemahaman yang dangkal berzikir lebih afdol di masjid, itu pemahaman yang masih ngawur, perlu diluruskan. Akhirnya ketahuan bodohnya, bodoh, nggak tahu agama tapi sok alim, sok bersih. Ada yang juga bernarasi terkait saya pegangannya terkait sunnah. Nah, sunnahnya seperti apa? Kita telahnya seperti apa? Orang yang baru mengenalnya, orang yang baru memahaminya tentang agama, bicara tentang sunnah ataupun berzikir lebih afdal. Kalau belum memahami tentang ilmunya, jangan berkomentar yang menghujat ataupun apapun. Mari kita saling menghormati, saling toleransi, saling menghargai antar sesama. Kalau kepingin, makanya belajar ilmu agama itu yang lebih mendalam dan lebih benar. Dan kalau main agak jauh lagi, biar nggak dangkal pola pikir kita, yang makanya akhirnya pemahamannya ilmu agama Islam hanya di tenggorokan saja, sampulnya saja, nggak sampai menyelami lebih dalam lagi. Orang-orang yang bodoh, nggak bijak, akhirnya congkak, merasa paling benar. Kita bukan menyembah kuburan, kita bukan pengabdi kuburan, dan saya bukan niatnya pamer berzikir di posting ataupun di itu, kan bukan niatnya pamer, hanya semata-mata saya memperkenalkan makam keramat, makam leluhur kita, makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini, agar kita generasi penerus bangsa nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah leluhurnya, sejarah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali itu bukan wali sama saja, banyak banget, bahkan ribuan, jutaan wali yang ada di Nusantara ini. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya undur diri, kita bisa mengelilingi lokasinya biar orang tahu di Desa Sentul ini ada makam wali, Mbah Wali Kendil Besi dan Mbah Wali Putih. Mbah Wali Putih yaitu Syekh Saifuddin yang berasal dari Arab dan berdomisili di Kerajaan Palembang dan serta menjadi Senopati Palembang. Demikian saya undur diri. Saya Ustadz Surya Al-Aswi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita
letaknya makamnya.